Oke, kita akan menjelaskan sedikit dari demo tadi. Bagaimana sih cara kerjanya? Nah, kita punya dua target di sini. Ini adalah target kita. Buat laman form yang di dalamnya ada view lengkap dengan controller, menu, route, dan data yang dipassing. Dan kedua, kita buat halaman responsnya. Jadi di respons itu kita menampilkan semua data yang dipassing tadi. Oke. Ini saya sudah buat. Ini adalah template kemarin, template admin kemarin yang saya edit. Saya tambahkan form register di sini, lalu saya edit seperti ini. Ya, tidak terlalu norak lah, simple, tapi bisa memenuhi tugas. Nah, oke. Saya akan jelaskan sedikit ya. Ini kenapa sih? Nah, registernya adalah form yang di dalamnya terdapat nama, name, semester, program studi, jurusan, dan email. Dari ini kita akan menampilkan semuanya data yang kita passing tadi. Oke, kita lihat langsung ke sininya, HTML-nya. Nih. Kita lihat aja di HTML-nya. Di dalam HTML-nya kita buat form dengan action, astaga. Form dengan action post ke route register.process. Register.process itu adalah sebuah nama dari laman register strip success. Jadi kita perlu passing data kita ke sana lewat controller. Nah, biasa. Oke. Jadi seperti itu. Kita membutuhkan form. Di dalam form ini sudah saya berikan nama, name, semester, program studi, dan jurusan, dan email. Nah, kita masukkan semua datanya dengan kunci name. Name ini adalah sebuah keyword untuk mempassing data kita. Nah, nggak mungkin dong kita passing yang ini, kan nggak ada kodenya. Jadi nggak bisa dibaca. Jadi controller tersebut dibikin variable di sesi hanya bisa membaca name ini. Nah, oke. Jadi kita bikin name, nama, name semester, name program studi, name jurusan, dan name email. Semua data tersebut sudah kita isi, lalu form tersebut diarahkan ke register proses dengan metode post. Berarti mempost semua data variabel yang ada di dalam semua ini untuk dipassing. Saya akan langsung aja menunjukkannya. Kita isi aja nama, kita isi Eric Tom, lalu name, lalu semester 2 ya. Oke. Program studi bisnis digital, jurusan bisnis dan komunikasi, JBK, dan email. Nah, oke. Lalu kita tekan submit atau kirim. Karena laman ini bahasa Indonesia ya. Ada auto translate di bagian sini. Nah, nih. Mana ya kode? Yang NAS, pokoknya itulah auto translate gitu dia. Oke, kita lanjut aja ke laman kita. Nah, ini nih kita udah mengisinya ya, lalu kita kirim. Nah, terpassing semua data kita ke sini. Jadi saya akan menunjukkan sedikit cara kerjanya. Dari sini semuanya kita lihat ke VS Code kita. Kita sudutkannya sedikit. Oke. Jadi dari sini semua kode ini lalu dirute ke register proses. Nah, dengan rute ini
Oke. Root post. Kenapa sih mengganggu aja pas di hover? Root post. Astaga. Langsung saya ini aja ya. Root post untuk mempost data kita yang sudah kita isi tadi ke register proses. Nah, dalam controller proses. Nah, dengan nama controllernya, dengan nama lamannya register.process. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, di form ini akan dirutekan ke register.process. Nah, rute ini yang berfungsi untuk menerima post dari formulir itu. Nah, setelah itu diarahkan ke controllernya. Nah, untuk divalidasi, ini adalah ini adalah variabel untuk memvalidasinya. Jadi pertama divalidasi nama dengan harus dibutuhkan require, tidak boleh kosong. String max 255 huruf, lalu nim required dengan format 6 rig, dan semester juga required 6 rig. Astaga. Oke, kita lanjutkan. Sepertinya tadi ada masalah. Oke, kita sampai di sini tadi. Kita passing data name, baru nim, semester, program studi, jurusan, dan email. Oke, ini require artinya dibutuhkan, data tersebut tidak boleh kosong. Oke, setelah divalidasi, nah semua data ini disimpan di sini. Nih, session put request only bla 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 segala macam. Nah, disimpan di name, semester, program studi, jurusan, dan email. Oke, setelah berhasil disimpan, lalu di return ke root lagi. Nah, ke root register.success. Nah, kita buka ke WPHP. Nah, ini dia returnnya. Nih. What the hell? Misalnya. Oke. Kita root get ke register.success, berarti beralih ke laman register success. Nah, di controller register. Nah, dengan nama register.success. Berarti sekalian datanya diarahkan ke situ untuk ditampilkan. Nah, kita kembali controller. Nah, ini dia fungsinya. Fungsi untuk menampilkan data yang ada pada laman. Jadi kita memanggil semua data yang menggunakan user data, baru dot ini, dot itu, dot ini, dot itu. Nah, seperti di sini, ini adalah data setelah sesi berhasil disimpan. Nih, jadi tidak ada database, hanya penyimpanan data sementara menggunakan session. Nama, name, semester, program studi, dan jurusan, dan email. Disimpan menggunakan session user data, dipanggil dengan user data.name. Ini dipanggil dengan name user data, ini juga semester, lalu user data program studi, urusan data jurusan, dan user data email. Nah, ini contoh pemanggilan kode dan pemanggilannya. Jadi seperti ini. Nah, lalu kita kembali ke form dan kembali lagi ke sini. Oke, itu saja video yang dapat saya lampirkan dengan memenuhi tugas ini. Terima kasih dan sampai jumpa.